Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selalu indah membicarakan tentang kasih Tuhan, selalu indah untuk membicarakan rahmat-Nya, selalu indah membicarakan tentang janji-janji Tuhan. Karena itu hidup ini bukan hanya soal kesebelasan, siapa yang juara champion. Pendeta Bayern Munich menang. Kapan Persija, kapan Persipura, ya kan? Kapan Perseman Manokwari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, asik juga sih membicarakan tentang hidup, ya kan? Tentang pertandingan sepak bola, tentang politik yang sedang terjadi hari-hari ini. Tetapi dalam firman Tuhan kita kuat, dalam firman Tuhan kita dipulihkan, dalam firman Tuhan kita mengalami kebangunan rohani yang dahsyat dan luar biasa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, pada sesi ini kita akan menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa, ya kan? Bersama dengan seorang muda yang dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, hambanya Pastor Geren yang juga adalah anak saya. Saya undang maju ke depan dan kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan, ku tetap percaya. percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya hanya Yesus yang sanggup lakukan apa yang mustahil bagi semua. Hanya Yesus yang sanggup lakukan. Hanya Yesus yang berkuasa untuk lakukan apa yang mustahil bagi semua orang. Karena itu kami berserah kepada Engkau, karena kami tahu Engkau siap dan Engkau sanggup melakukan hal yang besar dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Bicara buat masing-masing kami Tuhan, karena kami haus dan lapar untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus, amin, amin. Saya akan bicara hari ini tentang diurapi dan dipilih. Dipilih dan diurapi. Karena ini dua hal yang berbeda. Saya percaya bahwa Tuhan memilih setiap saudara, tapi tidak semua saudara diurapi. Kenapa banyak yang gak diurapi? Karena tidak meresponi panggilan Tuhan. Tidak meresponi, meresponi pilihan Tuhan. Karena kalau misalnya saudara dipilih untuk sebuah pekerjaan, saudara gak akan dapat gaji kecuali saudara mulai masuk kerja. Kecuali saudara mulai melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Makanya penting hari ini saya bahas tentang dipilih dan diurapi. Coba kita lihat sama-sama di 1 Samuel 16. Kita mau lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ayat yang 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Lah ini kan aneh. Tuhan yang pilih Saul, Tuhan yang urapi Saul, tapi sekarang Tuhan menolak Saul. Orang yang Tuhan pilih bisa mengecewakan. Orang yang Tuhan urapi bisa mengecewakan. Orang yang kita pikir, wah ini pendeta, ini hamba Tuhan, ini kakak rohani saya, ini bapak rohani saya. Mereka tetap manusia yang bisa mengecewakan. Karena itu andalan kita, pegangan kita bukan manusia tapi Tuhan sendiri. Tuhan berkata selanjutnya di ayat yang pertama, Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini aneh gara-gara membingungkan. Kan gampang Tuhan bilang, ini kamu pergi ke Isai, anaknya yang ini kupilih menjadi raja, gampang. Tapi Tuhan bilang engkau pergi kepada Isai, salah satu anaknya akan jadi raja. Gak tahu siapa. Samuel gak tahu siapa. Kadang-kadang ini yang kita harus lakukan. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita belum tahu, kita taat. Kita tetap maju. Selama Tuhan yang suruh, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saul ditolak oleh Tuhan karena dia tidak lagi ada di bawah kendali Tuhan. Dia tidak lagi tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan karena itu Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja. Ingat loh saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan nggak perlu kita, Tuhan nggak perlu saya. Tapi Tuhan mau kita terlibat dalam rancangan besar agungnya. Tuhan gak perlu pakai kita, Tuhan gak perlu kita, tapi Tuhan mau kita terlibat dalam rancangan agungnya. Itu yang kita harus ingat. Lihat ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Kadang-kadang kita melakukan yang benar takut. Tuhan suruh apa kita takut melakukan. Tapi saya mau bilang sama saudara, jangan takut kepada pikiran dan perasaan manusia. Jangan takut menyakiti perasaan orang lain, tapi takutlah mengecewakan Tuhan. Kita terkadang takut pada pikiran perasaan manusia, padahal kita harus lebih sensitif kepada suara Tuhan, bukan kepada suara manusia. Karena kadang-kadang orang lebih mikirin tentang manusia karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah secara langsung. Kita lihat, kita buat sesuatu yang dia gak suka, mukanya langsung muram, langsung marah, langsung kita dibenci, langsung kita ditolak. Tapi kita mengecewakan Tuhan gak kelihatan. Kelihatannya konsekuensinya nanti. Dan konsekuensinya jauh lebih parah. Ada akumulasi dan akumulasi dari dosa kesalahan yang kita lakukan, sampai akhirnya kita menuju kepada kebinasaan. Lihat selanjutnya di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, dia lihat nih Samuel nabi besar datang, mereka langsung takut gemetar bilang, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya Samuel, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Dalam setiap pertimbangan dalam kehidupan kita, dalam setiap keputusan yang kita mau ambil, pastikan kita lakukan secara gentar dan takut.
Maksud saya gentar dan takut bukannya aduh gimana ya, aduh gimana. Enggak, gentar dan takut kepada Tuhan. Apakah ini yang Tuhan mau ya? Jangan sampai saya lakukan apa yang Tuhan gak senang. Itu yang harus menjadi kegentaran kita. Apapun yang kita lakukan, keputusan apapun, kesempatan bisnis apapun, kita harus secara takut dan gentar. Apakah ini yang Tuhan mau? Lihat ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk, anak-anaknya Isai, Samuel melihat Eliab, lalu berpikirnya, sungguhlah di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tuhan melihat melebihi yang manusia lihat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan melihat melebihi yang manusia lihat. Yang Tuhan bisa lihat adalah keadaan sekarang saudara, tapi Tuhan bisa melihat potensi saudara ke depan. Tuhan bisa melihat berkat yang akan dicurahkannya padamu. Tuhan bisa melihat kesukaan demi kesukaan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Lebih daripada keadaanmu sekarang. Yang orang lihat cuma keadaan saudara sekarang. Tapi yuk kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Manusia melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan berpikir dengan logika. Namun berbeda dengan Tuhan. Lihat ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Kenapa Samuel pikir Eliab ini raja berikutnya? Karena Saul sebahu lebih tinggi dari orang Israel lainnya. Jadi ketika Samuel lihat Saul, dia pikir, wah ini tinggi nih orang nih, dan kayaknya pantas nih jadi raja nih. Tetapi bukan apa yang dilihat manusia, tapi apa yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat melebihi yang manusia lihat. Tuhan melihat dalam iman, in faith. Kita juga harus bisa melihat dalam iman yang tidak kelihatan. Tapi yang menarik di sini bukan cuma Eliab tidak dipilih oleh Tuhan, tapi dia ditolak Tuhan. Ayat yang selanjutnya bilang seperti ini. Ayat yang ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Tapi Eliab ditolak, bukan cuma tidak dipilih. Artinya apa? Orang yang ditolak oleh Tuhan bukan karena Tuhan gak pilih kasih. Tuhan mengasihi semua orang sama. Tetapi respons kita berbeda-beda. Dari respons kita itulah Tuhan pilih, Tuhan tolak, atau Tuhan angkat. Coba lihat ayat yang ke-11 sekarang. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Ada yang paling kecil tapi lagi sibuk, lagi ngembalain kambing dan domba. Kata Samuel pada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Terkadang yang tidak terhitung, yang tidak dianggap, itu yang Tuhan pilih. Karena bukan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan yang mengangkat. Ayat yang ke-12 selanjutnya. Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Saul menuju Rama. Ketika roh Tuhan berkuasa terhadap Daud, apa yang terjadi? Ada kedekatan dan keintiman yang makin indah yang terjadi. Makanya Mazmur itu adalah buku tentang seseorang mendambakan Tuhan, menyurahkan hatinya kepada Tuhan. Isi Mazmur itu curhatan, pujian, penyembahan kepada Tuhan.
Dan mayoritas yang menulis Daud. Orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang diurapi Roh Kudus punya keintiman yang spesial dengan Tuhan. Saya mau sama-sama kita berdoa secara khusus hari ini. Saya undang main musik maju ke depan. Sejak hari itu Roh Allah berkuasa atas kehidupannya. Saya mau sekarang setiap saudara yang sedang menyaksikan ibadah ini, saya mau saudara arahkan tangan saudara ke depan, ke TV saudara atau ke layar handphone saudara dan sebagainya. Kita akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan kuduskan tangan-tangan yang terangkat ini. Karena Tuhan kami tidak terbatas media Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja. Hamba berdoa ada urapan atas tangan-tangan ini. Untuk mengurapi setiap dari mereka. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Yesus. Sekarang taruh tangan kanan saudara di kepala saudara, ikuti doa saya. Di dalam nama Yesus. Katakan bersama-sama saya, di dalam nama Yesus. Pikiran saya diurapi. Hati saya diurapi. Tubuh saya diurapi. Saya ciptaan yang baru. Roh Kudus berkuasa atas saya. Saya melepaskan kendali atas hidup saya. Tuhan mengendalikan kehidupan saya. Roh Kudus membimbing saya. Dan Roh Kudus menuntun saya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba ucapkan berkat, urapan Tuhan atas setiap mereka yang mempraktekannya dengan iman. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saudara boleh turunkan tangan, tundukkan kepala saudara. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji. memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami bersyukur, kami berterima kasih semua karena Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya.